bertumpah di kertas. Berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja, tanggung jawab, sederhana. seperti No! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahputra, mahasiswa Sarjana dan Terapan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, Stambul 2017. Nah, kebetulan nih teman-teman di sini, saya ingin ngajak teman-teman untuk vlog bareng. Kita mau buat sharing tentang korupsi. Nah, kenapa korupsi? Jadi gini teman-teman, berdasarkan berita yang saya baca, saat ini Indonesia berada di darurat korupsi. Kenapa demikian? Nah, berdasarkan data indeks persepsi korupsi pada tahun 2019, Indonesia berada di skor 40 dari angka 100 dengan urutan 85 dari 180 negara. Jadi kalau kita bandingkan pada tahun sebelumnya, tahun 2018, Indonesia dengan skor 38 berada di urutan 89 dari 180 negara. Bahkan jika kita lihat di tahun sebelumnya, kurva angka korupsi di Indonesia juga mengalami peningkatan yang sangat drastis. Nah, mirisnya lagi teman-teman, di masa darurat pandemi COVID-19 seperti ini pun, kejadian-kejadian korupsi masih terus terjadi di negeri kita. Apakah itu bukan dikatakan dengan darurat korupsi? Lantas, apa peran kita di sana? Tentu dengan memberi pemahaman apa itu korupsi, bagaimana bisa terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya adalah hal prioritasnya. Nah, jadi dalam vlog kali ini, saya ingin ngajak teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang apa itu korupsi. Tentu saya tidak sendirian, saya akan dibantu oleh teman-teman saya untuk memberi pemahaman tentang apa itu korupsi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, yuk kita simak. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik di dalam instansi atau organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah jelas tertulis definisi korupsi, yakni setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, masih saja ada oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Oknum yang melakukan korupsi mengambil jatah bantuan sosial dari pemerintah yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu, KPK telah memetakan titik rawan korupsi di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti di sektor pengadaan barang dan jasa, titik sumbangan pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN dan APBD, serta pendistribusian program bantuan sosial. Nah teman-teman, untuk bisa terhindar dari perilaku korupsi, tentu upaya perbaikan perilaku manusia adalah hal yang utama. Dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri kita, maka kita akan terhindar dari perilaku-perilaku korupsi. Nah, apa saja nilai-nilai itu? Keberanian. Jangan takut untuk menjadi berani. Mahasiswa membutuhkan keberanian untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tentunya, kesuksesan akan semakin matang jika dibarengi dengan keyakinan. Keyakinan akan semakin kuat jika ilmu pengetahuan juga kuat. Berani mengambil risiko untuk menyelesaikan segala sesuatu tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Kejujuran didefinisikan sebagai lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Jujur merupakan salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya di kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran di lingkungan kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Kejujuran itu diibaratkan seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk dalam kehidupan kampus. Jika ada mahasiswa yang melakukan tindakan yang tidak jujur, baik itu di lingkungan sosial maupun di lingkungan kampus, maka orang-orang selamanya akan ragu untuk mempercayainya. Nah, maka dari itu, kejujuran itu penting ya kawan-kawan. Yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.
Nah, hal ini sangat penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus bisa mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab tidak akan mungkin orang yang tidak dapat mengatur kehidupannya akan mampu mengatur kehidupan orang lain. Jadi, dengan karakter kemandirian tersebut, mahasiswa dituntut untuk bisa mengerjakan semua tanggung jawabnya dengan usaha sendiri, bukan orang lain. Kepedulian. Nilai kepedulian sangatlah penting bagi seorang mahasiswa. Karena kita mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan nantinya harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan kita. Baik itu lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan, agar mahasiswa dapat mengambil keputusan secara adil dan benar melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan agar mahasiswa dapat mengambil keputusan secara bijaksana, di mana permasalahan semakin lama akan semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan. Kedisiplinan adalah suatu ketaatan atau kepatuhan pada peraturan, terutama pada mahasiswa. Mahasiswa harus bisa memiliki sikap disiplin, salah satunya kedisiplinan dalam waktu. Mahasiswa harus pandai dalam mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, dengan cara datang tepat waktu, menyelesaikan tugas akademik maupun sosial. Selanjutnya, sederhana. Hidup sederhana sebaiknya dikembangkan sejak siswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, berarti siswa tersebut dibiasakan untuk hidup tidak boros. Seperti yang kita tahu, bahwasannya sederhana identik dengan kemiskinan, namun persepsi itu salah besar. Sederhana berarti tidak berlebihan dalam menjalani hidup. Di Indonesia, pola hidup yang berorientasi pada materi kian mewabah. Dengan begitu, kalangan remaja akan menjadi sasaran empuk untuk terjebak dalam pola hidup yang berorientasi pada materi. Seperti yang kita sering lihat di televisi, seperti di sinetron dan iklan, akan memberikan panutan dalam hidup yang mewah. Dengan begitu, para remaja akan menjadi tidak pede untuk menjadi dirinya sendiri dan hidup dalam kesederhanaan. Dengan begitu, mari kita hidup sederhana, dimulai dari diri sendiri dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Perilaku ini sangat penting untuk prinsip hidup kita. Kita bekerja keras untuk bertanggung jawab terhadap mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan. Kita sebagai pelajar, mahasiswa, generasi masa depan harus bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas dalam hidup kita. Dengan begitu, kita akan terhindar dari segala perilaku tercela, termasuk korupsi, dan kita siap untuk menjemput masa depan kita.